Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya. amin. Drawing Piala Asia sudah keluar dan Indonesia ada di grup D bersama dengan Irak, kemudian Jepang dan juga dengan Vietnam lagi. Ini pasangan terus nih Indonesia sama Vietnam. Bro, Iya ada yang betul. perlu dikomentarin nggak dengan grup D ini, Bro? Iya. Mungkin komentarnya cuma satu nih bro ya. Hmm. Jauh-jauh ke Qatar ketemunya Vietnam lagi. Iya. Kalau kita melihat pada komposisi tim eh, peserta Piala Asia yang satu grup dengan Indonesia, Mhm, kita juga kan melihat bahwa di situ ada raksasa-raksasa Piala Asia mhm, yang punya pengalaman sebagai juara Piala Asia dan mhm. juga punya pengalaman tampil di Piala Dunia. Jadi Hmm. boleh dibilang ini Indonesia masuk dalam grup yang berat. Tapi sekalipun ya kita tidak melihat pada siapa lawan-lawan Indonesia di Piala Asia, apakah itu Jepang, apakah itu Irak atau Vietnam. Tapi Mhm. kalau kita Indonesia sudah masuk ke dalam level Asia, sudah pasti bahwa yang akan kita lawan adalah lawan-lawan yang berat semua, gitu Iya, loh. betul. Melihat bahwa memang dari sisi prestasi mungkin rujukannya ya dari Mhm. peringkat FIFA Indonesia kan yang paling rendah yang bisa ikut Betul, betul. Piala Asia kali ini Iya, si dengan bungsu. peringkat 149 yang paling buncit di antara negara-negara ASEAN aja kita paling buncit ya. Iya. Apalagi dengan tim-tim dari negara Asia lain. Karena Mhm. negara-negara Asia juga kan secara tradisi kita contohkan sebagai Jepang ya, Jepang, Mhm. kemudian Korea, Arab Saudi, itu juga kan negara-negara yang di catatan Piala Dunia pun juga pernah menghasilkan atau mencatatkan sebagai negara yang bisa memberikan kejutan-kejutan gitu loh. Mhm. Ya. Lawan kita ini kan Mm-mm. gila ya, maksudnya Jepang. Jepang udah Mm-mm. kemarin di Piala Dunia, put. Irak juga, Ya, bahkan Irak bikin kejutan, ya kan? betul, Tinggal yang mungkin bisa diatasi cuman Vietnam. betul. Memang kalau melihat pada ini ya latar belakang sejarah prestasi Mhm. mereka di tingkat dunia dan piala di tingkat Asia, Mhm. Jepang sudah pernah sebagai juara Asia 4 kali. Mhm. Mereka adalah negara yang paling banyak menjadi juara Piala Asia Mhm. 4 kali. Kemudian Irak itu juga pernah jadi juara Piala Asia justru pada saat Irak lagi dibombardir oleh sekutu nih di tahun 2007. Saat itu Indonesia kan juga jadi tuan rumah bersama ya dengan Mhm. Malaysia dan segala macam. Mereka jadi juara Piala Asia. Nah, Mhm. tentu kalau berhitung pada apa catatan seperti ini, kita toh melihat bahwa Jepang mungkin kualitasnya jauh di atas kita. Berikut Mhm. mungkin juga Irak. Mhm. Tapi bagaimana dengan Vietnam? Nah, Mhm. saya juga melihat bahwa Vietnam juga catatan sejarah pencapaian di Piala Asia, mereka juga justru juga pernah masuk perempat final gitu loh. Mhm. Perempat final mereka dapat di tahun 2007 dan 2019 gitu loh. Artinya Mhm. catatan yang 2019 ini juga kan nggak terlalu jauh dengan Ya, rentang waktu 4 tahun. Saat itu mereka memang dilatih oleh Park Hang-seo. ya. Nah, cuma memang masalahnya apakah Vietnam sudah bisa berbenah dengan ditinggalkannya oleh Park Hang-seo? Karena Park Hang-seo ini juga kan sepertinya ya masih meninggalkan kesan yang sangat dalam buat sepak bola Vietnam. Mhm. Apakah Philippe Troussier ini juga bisa kemudian menggantikan peran dari Park Hang-seo gitu loh. Nah, sementara kalau kita berhitung bahwa Vietnam dengan Indonesia juga boleh dibilang levelnya hampir mirip-mirip, walaupun Vietnam saat ini mungkin ada di level di peringkat FIFA 99 kalau nggak salah ya, Mhm. berbeda jauh dengan Indonesia. Tapi secara permainan kita masih bisa inilah, masih bisa menyaingi lah dengan Mhm. Vietnam. Mhm. Jadi kalau berhitung dengan bagaimana Jepang, kemudian Irak dan Vietnam, kemungkinan yang sangat mungkin bisa kita kalahkan adalah Vietnam. Mhm. Kalau hitungan kalkulasinya seperti itu. Mhm. Nah, itu Vietnam yang masih mungkin. Apakah Irak dengan Jepang? Irak juga terakhir kan pertemuan kita di Piala Asia Under 20 juga kan Irak juga tidak mudah mengalahkan Indonesia gitu loh. Mhm. Nah, Mhm. mudah-mudahan aja tentu
dengan kehadiran pemain-pemain Indonesia dari jalur keturunan naturalisasi, ini juga kan akan menambah kekuatan secara tim ya. Ya, Kita masih belum punya bayangan bagaimana cara Sandy Walsh bermain, Shane Patinama bermain. Kemudian masih ada kemungkinan ada nanti Ivar Jenner gitu loh. Ada kemungkinan Rafael Struijk. Itu juga kan bisa jadi kalau proses mereka naturalisasi mereka selesai dan dirasa oleh STY mereka juga cukup untuk kualitasnya untuk bisa tampil di Piala Asia, ini kan juga akan menambah amunisi kita. ya. Apalagi pemain-pemain abroad kita ya seperti Marcelino yang terlihat di Belgia juga sudah mulai bisa beradaptasi. Asnawi di klub barunya juga sudah sering menjadi pemain utama. Itu juga kan akan memberikan pengalaman-pengalaman yang lebih baik ya Hmm. ketika menghadapi kompetisi-kompetisi yang lebih berat itu bro. Ya, ya. Dan kalau kita melihat dari bagaimana eh, putaran babak gugur di Piala Asia itu ternyata kan juga eh, menggait 16 tim ya. Artinya Ya, juara grup dan runner up grup itu ada 12 dan ada 4 peringkat 3 terbaik. Sebenarnya jadi ya, dengan menjadi peringkat ketiga terbaik itu pun jadi keempat di antara 6 ya. ya, Itu bisa lolos juga tuh ke babak berapa? Jadi 16 besar kira-kira. betul. Nah, ini kan Nah, artinya kalau hitung-hitungan kasar dengan mengalahkan satu lawan saja, ya kayaknya bisa deh jadi eh, ya, jadi empat peringkat terbaik ketiga gitu. ya, memang gini, aturan dari pihak penyelenggara yang 12 plus 4 tadi, Mhm, itu juga kan membuat peluang buat negara-negara lain, itu juga lebih terbuka ya untuk bisa mhm, lanjut ke fase berikutnya, mhm, termasuk Indonesia dalam hal ini. Tapi ya, memang itu tadi ya, bahwa kita tidak bisa mengandalkan pada aturan-aturan yang mungkin lebih longgar untuk menetapkan negara-negara yang lebih lebih punya peluang untuk bisa maju. Tapi mhm. ya itu tadi, bagaimana kita sebetulnya berkonsentrasi ketika menghadapi lawan-lawan yang ada di satu grup ini. Walaupun katakanlah ya di Piala Asia kemungkinan kemungkinan nih ya kemungkinan Jepang juga tidak 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 banyak di apa diperkuat oleh tim-tim yang kemarin turun di Piala Dunia Qatar, Hmm, tapi Jepang tetaplah Jepang gitu loh bro. hmm, Karena mereka memang sudah levelnya udah bukan level Asia lagi sebetulnya. Mereka udah mhm, sama levelnya dengan negara-negara ini Eropa dan segala macam. mhm, Jadi tetap mereka sebagai unggulan utama dalam hal ini. Nah, mhm. tinggal bagaimana sebetulnya konsentrasi kita menghadapi Vietnam dan Irak. Gitu loh. Ya, Kalau bisa kita mengalahkan Vietnam, kemudian paling tidak kita bisa menahan seri Irak, itu sepertinya sebagai jaminan ya bahwa kita bisa lanjut ke fase berikutnya. Dan ya. kalau ini bisa didapat, bukan Mhm, tidak mungkin ya ada pencapaian-pencapaian yang lebih besar nanti. Mengingat bahwa kita berharap aja bahwa proses naturalisasi dari pemain-pemain yang seperti Sandy Walsh, Patinama, Jenner maupun Rafael Struijk ini bisa selesai tepat waktu, gitu loh, bro. ya. Artinya nanti FIFA Matchday di bulan Juni dan di bulan September ini akan sangat membantu bagaimana mempersiapkan tim Indonesia ini menjelang di Piala Asia nanti. Apalagi kalau Iya, benar nih lawan Argentina kan? iya. Makanya itu kan sebuah ini ya langkah maju ya dari bagaimana PSSI berusaha untuk mengakomodir atau berusaha menciptakan pergerakan kualitas yang lebih baik buat timnas kita dengan mencari latih-latih tanding yang bukan sembarang tim ya. Nah, Mhm, tapi saya masih mempercayai bahwa kualitas dari seorang STY yang punya label sebagai pelatih kelas dunia dengan membawa Korea Selatan di Piala Dunia ini juga kan kita harapkan sekali dia juga punya ramuan-ramuan yang bagus ya untuk bisa mengekstrak pemain-pemain kita dari 20 sekian pemain kemudian dia bisa memilih pemain-pemain yang paling tepat untuk menghadapi event ini itu dan kemudian bisa meramu menjadi sebuah kekuatan tim itu yang lebih penting bro. ya, ya, ya.
Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai hasil dari drawing Piala Asia. Menurut Sobat sendiri, kira-kira Indonesia bisa nggak nih lolos ke babak 16 besar dengan lawan-lawan seperti Jepang, Irak, dan Vietnam? Kalau kira-kira bisa lolos, wah keren banget ya. Silakan tulis di kolom komentar. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Oke, thank you bro.